Oke. Karena ruangan antara PD dan kameramen terpisah, tentunya komunikasi itu amatlah penting ya. Nah, seperti kita ketahui, PD atau pengarah acara itu adalah orang yang memimpin atau bertanggung jawab terhadap jalannya sebuah proses produksi. Nah, karena dia memimpin sebuah produksi, maka dia harus bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan ide-ide yang ada di dalam pikirannya atau ide-ide yang sudah dibuat oleh kreatif untuk disampaikan kepada floor. Gitu. Nah, ketika proses produksi, maka ide-ide itu atau kemauan PD itu disampaikan tidak secara langsung, ya, tidak secara berlangsung berinteraksi, ya, karena jarak tadi. Maka itu melalui yang disebut komunikasi, ya, komunikasi tadi melalui headset. Nah, karena komunikasi itu amat penting, maka ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama adalah kesamaan bahasa. Ya. Kesamaan bahasa itu artinya bahasa yang dikomunikasikan atau bahasa yang digunakan itu harus bisa, ya, harus bisa dipahami oleh semua tim. Ya, semua tim, baik itu tim produksi di dalamnya nanti ada PA, ada kreatif, ada FD, kemudian bisa juga dipahami di floor oleh kameramen, lighting, audio, bahkan oleh talent, ya, sehingga harus ada kesamaan bahasa, ya, gitu. Jadi kesamaan bahasa itu amat penting, ya. Misalnya kesamaan bahasa yang saya gini, istilah, ya, di dalam istilah take off shoot aja, ya, di dalam istilah take off shoot misalnya PD mengatakan full shot, ya. Ukuran full shot itu sebenarnya secara definisi udah jelas, ya. Full shot itu artinya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tetapi bisa saja di dalam ketika kita produksi, misalnya ada 3 orang, maka full shot itu akan berbeda. Apa yang diinginkan oleh PD, maka akan bisa dimaknai berbeda juga oleh kameramen. Nah, makanya sebelum produksi, ya, maka kita harus menyamakan. PD akan mengatakan nanti kalau saya akan mengatakan full shot, shotnya segini, ya, dari batasnya sini dengan batas ini. Atau misalnya yang paling simpel adalah mengatakan close up, ya. Close up itu bisa berbeda, ya, walaupun secara definisi jelas close up itu adalah dari dada dengan ujung kepala. Tetapi kalau kita lihat ada yang mengatakan dari dada, ya, atau dari leher itu pun close up gitu. Nah, makanya harus disamakan kesamaan itu. Jadi apa yang diinginkan oleh produksi oleh PD itu bisa diterima dengan baik atau disamakan bahasanya gitu, ya, gitu. Jadi kita bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh PD gitu. Itu terkait dengan kesamaan bahasa. Nah, hal yang kedua adalah untuk memudahkan kesamaan bahasa itu sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, ya, kita harus menggunakan istilah-istilah yang sama. Itu, ya. Jadi istilah yang sama dalam pengertian ini adalah, ya, tentunya istilah yang mengacu kepada standar, ya, standar broadcast gitu. Jadi ketika kita mengatakan zoom out, ya, zoom in gitu. Walaupun di dalam realitanya, ya, di dalam realitas produksi kadang-kadang ada yang mengatakan zoom out itu kamera 3 tolong dilebarkan, ya. Mungkin pada saat itu kameramen bisa memaknai karena sudah memahami apa yang diinginkan oleh PD. Tetapi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, ya, apalagi buat buat kalian yang sedang belajar, ya, tentunya harus menggunakan istilah-istilah yang memang benar-benar standar gitu, ya. Mengatakan zoom, misalnya gini, kalimatnya benar, ya, katanya benar, tetapi bisa dimaknai berbeda oleh kru. Contoh, PD mengatakan, oke, kamera 3 zoom, ya. Nah, kamera 3 karena tidak jelas perintahnya, ya, zoom, dia melakukan zoom in. Tetapi ternyata dikomplain oleh PD, bukan itu. Nah, padahal yang diinginkan oleh PD adalah zoom out gitu. Nah, itu harus jelas, ya. Jadi satu perintah yang sama aja bisa dimaknai berbeda. Makanya kita harus mengacu kepada standar, ya. Misalnya pen left, pen right gitu. Bahkan dalam keseharian kita bisa mengatakan oke, pen kanan, pen kiri gitu. Tetapi
idealnya kita harus menggunakan istilah yang memang benar ya gitu. Jadi mungkin pada suatu ketika kita bekerja untuk TV asing gitu ya, TV asing yang tidak mengenal bahasa Indonesia, maka walaupun kita tidak bisa berbahasa Inggris, setidaknya istilah-istilah yang digunakan itu akan sama gitu ya. Pen left, pen right, till up, till down ya, track out, track in dan sebagainya. Kalian juga harus benar-benar memahami gitu ya, memahami istilah-istilah yang sering dipergunakan ya. Tentunya banyak lah ya, banyak kalian bisa membacanya di internet, di buku ya, di YouTube, di blog saya pun ada ya. Kalau kalian lihat di blog saya itu di www.mastepedia.blogspot.com, itu ada yang di situ kamus broadcast. Kalian bisa membaca istilah-istilah broadcast dengan lengkap dari A sampai Z.